Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke salah satu momen paling menentukan dalam sejarah modern. Sebuah peristiwa yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Kita akan membahas revolusi Bolshevik tahun ke-1917. Siapkan diri kalian, karena ini bukan sekadar cerita perang, tapi kisah tentang ideologi, penderitaan, dan perubahan radikal yang mengguncang dunia. Untuk memahami mengapa revolusi ini terjadi, kita harus melihat kondisi Kekaisaran Rusia pada awal abad ke-20. Rusia saat itu adalah sebuah negara raksasa yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II dari dinasti Romanov di Otas Kertis. Kekaisarannya tampak megah, tapi di baliknya ada jurang sosial yang sangat dalam. Sebagian besar rakyatnya adalah petani miskin yang hidup dalam kondisi yang menyedihkan, sementara kaum bangsawan hidup dalam kemewahan yang tak terbayangkan. Industrialisasi memang mulai berjalan, tapi itu juga menciptakan kelas pekerja baru di kota-kota yang hidup dalam kemelaratan. Bekerja berjam-jam dengan upah rendah, di pabrik-pabrik yang kotor dan berbahaya. Ketidakpuasan ini sudah lama membara. Puncaknya adalah pada tahun 1905. Setelah kekalahan memalukan Rusia dalam perang melawan Jepang, terjadilah demonstrasi besar yang dikenal sebagai Minggu Berdarah atau Bloody Sunday, di mana pasukan Tsar menembaki para demonstran damai. Peristiwa ini menghancurkan citra Tsar sebagai bapak pelindung rakyatnya dan memicu revolusi ke-1905. Meskipun revolusi itu berhasil memaksa Tsar untuk membentuk parlemen yang disebut Duma, kekuasaannya tidak benar-benar berkurang. Tsar masih memegang kendali penuh, dan harapan akan perubahan memudar. Lalu datanglah katalis terbesar, Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1914, Rusia terjun ke dalam perang. Awalnya ada gelombang patriotisme, tapi dengan cepat berubah menjadi bencana. Jutaan tentara Rusia tewas di medan perang. Di dalam negeri, ekonomi hancur, kelangkaan makanan dan bahan bakar menjadi hal yang biasa. Antrean panjang untuk mendapatkan roti menjadi pemandangan sehari-hari di kota-kota besar seperti Petrograd, yang sekarang kita kenal sebagai St. Petersburg. Rakyat sudah muak, tentara lelah berperang, dan para pekerja kelaparan. Kondisi ini menjadi lahan yang sangat subur bagi api revolusi, dan api itu pun menyala pada bulan Februari tahun 1917. Apa yang dimulai sebagai protes para pekerja wanita di Petrograd yang menuntut roti, dengan cepat menyebar menjadi pemberontakan massal. Yang mengejutkan, para tentara yang diperintahkan untuk menekan demonstrasi justru berbalik arah dan bergabung dengan para pemrotes. Dalam beberapa hari, kekuasaan Tsar runtuh. Nicholas II terpaksa turun takhta, mengakhiri 300 tahun kekuasaan dinasti Romanov. Ini adalah revolusi Februari. Setelah Tsar lengser, sebuah pemerintahan sementara dibentuk. Pemerintahan ini dipimpin oleh kaum liberal dan moderat. Mereka menjanjikan reformasi demokratis, kebebasan berbicara, dan pemilihan umum. Tapi, mereka membuat satu kesalahan fatal. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perang melawan Jerman. Keputusan ini sangat tidak populer. Rakyat menginginkan perdamaian, tanah, dan roti, bukan perang yang berkepanjangan. Pemerintahan sementara gagal memenuhi tuntutan paling mendasar dari rakyat. Di tengah kekacauan inilah, seorang tokoh kunci kembali ke Rusia. Namanya Vladimir Lenin. Lenin adalah pemimpin faksi radikal dari Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia yang dikenal sebagai Bolshevik. Selama bertahun-tahun, ia hidup di pengasingan di Eropa dengan bantuan Jerman, yang berharap kembalinya Lenin akan semakin mengacaukan Rusia dan memaksa mereka keluar dari perang. Lenin berhasil pulang ke Petrograd pada bulan April tahun 1917. Setibanya di sana, Lenin langsung menggemparkan panggung politik dengan tesis Aprilnya. Slogannya sederhana, kuat, dan langsung ke sasaran. Perdamaian, tanah, dan roti, dan semua kekuasaan untuk Soviet. Soviet adalah diwan-diwan pekerja dan tentara yang muncul secara spontan di seluruh negeri selama revolusi. Lenin berpendapat
bahwa pemerintahan sementara adalah pemerintahan borjuis yang tidak mewakili kepentingan rakyat. Ia menyerukan revolusi sosialis kedua untuk menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Soviet. Awalnya, ide Lenin dianggap terlalu ekstrem, bahkan oleh sebagian rekan Bolsheviknya. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika pemerintahan sementara semakin kehilangan kepercayaan dan kondisi semakin memburuk, pesan Lenin menjadi semakin menarik bagi massa yang putus asa. Kaum Bolshevik, yang tadinya hanya kelompok kecil, popularitasnya meroket. Mereka aktif berorganisasi di pabrik-pabrik, barak-barak tentara, dan di angkatan laut. Mereka punya pasukan paramiliter sendiri yang disebut Garda Merah atau Red Guard. Momen penentu datang pada malam tanggal 24 Oktober tahun 1917 atau 6 November menurut kalender kita sekarang. Di bawah komando Leon Trotsky, seorang organisator brilian dan orang kepercayaan Lenin, pasukan Bolshevik bergerak dengan cepat dan terkoordinasi. Mereka merebut titik-titik strategis di Petrograd, stasiun kereta api, kantor pos, bank, dan jembatan. Operasi ini berjalan dengan sangat lancar dan nyaris tanpa pertumpahan darah. Puncaknya adalah penyerbuan ke istana musim dingin, tempat pemerintahan sementara berkantor. Setelah perlawanan singkat, para menteri ditangkap. Revolusi Oktober, atau yang lebih dikenal sebagai Revolusi Bolshevik, telah berhasil. Keesokan harinya, Lenin mengumumkan kepada Kongres Soviet bahwa kekuasaan telah berpindah ke tangan mereka. Pemerintahan baru, yang disebut Dewan Komisar Rakyat, dibentuk dengan Lenin sebagai ketuanya. Mereka segera mengeluarkan dekrit pertama, dekrit tentang perdamaian, yang menyerukan diakhirinya perang, dan dekrit tentang tanah, yang menghapuskan kepemilikan tanah pribadi dan mendistribusikannya kepada para petani. Ini adalah lengke-lengke populis yang langsung memenuhi janji mereka. Tentu saja, perebutan kekuasaan ini bukanlah akhir dari cerita. Justru, ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih berdarah. Kemenangan Bolshevik memicu perang saudara Rusia yang brutal, yang berlangsung dari tahun 1918 hingga ke 1922. Kaum Bolshevik, yang dikenal sebagai Merah, harus berhadapan dengan berbagai kelompok anti-Bolshevik yang disebut Putih. Kaum Putih ini didukung oleh kekuatan asing seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang yang takut akan penyebaran komunisme. Perang saudara ini merenggut jutaan nyawa, baik karena pertempuran, kelaparan, maupun penyakit. Pada akhirnya, tentara merah yang lebih terorganisir dan memiliki tujuan yang jelas berhasil memenangkan perang. Pada tahun 1922, Uni Republik Sosialis Soviet atau Uni Soviet secara resmi didirikan. Ini adalah negara komunis pertama di dunia, sebuah eksperimen sosial dan politik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, apa warisan dari revolusi Bolshevik? Di satu sisi, revolusi ini berhasil meruntuhkan sistem otokrasi Tsar yang menindas dan mencoba membangun masyarakat yang lebih setara. Di sisi lain, rezim yang dihasilkannya, terutama di bawah Stalin, yang menggantikan Lenin, berubah menjadi salah satu rezim totaliter paling represif dalam sejarah, yang bertanggung jawab atas kematian jutaan warganya sendiri melalui pembersihan politik, kerja paksa, dan kelaparan buatan. Revolusi Bolshevik adalah sebuah pengingat yang kuat tentang bagaimana ketidakpuasan sosial, ketidakadilan, dan penderitaan akibat perang dapat meledak menjadi perubahan yang radikal. Ini adalah kisah tentang bagaimana Aidid dapat menggerakkan massa dan mengubah jalannya sejarah, baik untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Mempelajarinya membantu kita memahami kekuatan-kekuatan yang membentuk dunia kita saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sejarah memang kompleks dan penuh dengan pelajaran berharga. Apa pendapat kalian tentang revolusi Bolshevik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.